Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Afif Perito Amasel dengan NIM 250 10 20 10 8003. Di sini saya akan membahas terkait dengan telaah kritis tugas akhir mata kuliah metode penelitian manajemen. Nah, di sini saya akan mereview terkait dengan penelitian regresi linear berganda dan SMPLS. Oke, untuk tujuan presentasinya yaitu melakukan telaah kritis terhadap dua tugas akhir tahun 2026 berdasarkan kesesuaian metodologi penelitian, ketepatan analisis statistik, kualitas penyusunan penelitian, temuan kelemahan, solusi yang direkomendasikan. Ini untuk identitas penelitian satunya dengan judul pengaruh customer review dan experiential marketing terhadap keputusan penggunaan jasa pada perusahaan jasa eksperimental learning SBX ID Kota Makassar. Jadi untuk konsentrasinya itu manajemen pemasaran, metodenya kuantitatif, kuesioner, regresi linear berganda, SPSS dengan menggunakan SPSS 25. Ini untuk latar belakangnya kita fokus ke tabel 1.1. Di sini ada data perusahaan yang menunjukkan jumlah event menurun dari 32 kegiatan 2022 menjadi 24 kegiatan 2024. Jumlah peserta juga menurun dari 758 orang 2021 menjadi 665 orang 2024. Jadi untuk temuan kritiknya itu kelebihannya peneliti menyajikan fenomena menggunakan data internal perusahaan sehingga latar belakang memiliki dasar empiris. Kelemahannya data hanya berasal dari satu perusahaan sehingga belum menunjukkan apakah fenomena tersebut juga terjadi pada industri experiential learning secara umum. Nah, solusinya itu menambahkan data pembanding dengan perusahaan sejenis atau laporan industri agar urgensi penelitian lebih kuat. Ini untuk research gap-nya, di sini peneliti menyatakan masih terdapat research gap dalam integrasi variabel eksperimental, marketing, dan custom review. Temuan kritiknya, kelebihannya peneliti sudah mengidentifikasi adanya research gap, kelemahannya research gap lebih menekankan perbedaan objek dan penelitian terdahulu, belum menjelaskan secara eksplisit gap teori dan gap metodologi. Solusinya menambahkan penjelasan mengenai teori yang belum banyak digunakan dan alasan pemilihan. Metode penelitian sehingga kontribusi ilmiah penelitian menjadi lebih jelas. Oke, selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Di sini itu eh, penelitian menggunakan dua variabel independen, custom review dan experiential marketing yang diuji pengaruhnya terhadap keputusan penggunaan jasa. Jadi untuk kelebihannya, kerangka konseptual disajikan secara sederhana sehingga hubungan antar variabel mudah dipahami. Indikator setiap variabel telah dicantumkan berdasarkan sumber referensi. Jadi untuk kelemahannya, kerangka konseptual belum didukung dengan grand teori yang menjadi hubungan antar variabel. Penelitian juga belum memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi keputusan penggunaan jasa seperti harga, kualitas layanan, atau citra merek, sehingga model penelitian menjadi relatif sederhana. Dampaknya dasar akademik hubungan antar variabel menjadi kurang kuat, model penelitian berpotensi belum menjelaskan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan jasa. Solusinya menambahkan grand teori yang relevan, contohnya itu teori of planned behavior atau stimulus organism response SOR sebagai landasan hubungan antar variabel, mempertimbangkan penambahan variabel lain pada penelitian selanjutnya agar model menjadi lebih komprehensif.
Oke, untuk selanjutnya itu ada operasional variabel. Di sini peneliti telah menyusun definisi operasional untuk setiap variabel penelitian, meliputi keputusan penggunaan jasa, customer review, X1, dan experiential marketing S2. Jadi masing-masing variabel dijelaskan melalui definisi operasional, indikator, sumber referensi, serta skala Likert 1 sampai 5. Kelebihannya disusun secara sistematis sehingga memudahkan penyusunan instrumen penelitian. Setiap variabel memiliki indikator yang jelas mengacu pada sumber referensi. Kelemahannya, peneliti belum menjelaskan alasan pemilihan indikator dari referensi tersebut dibandingkan indikator lain. Belum dijelaskan apakah terdapat adaptasi indikator terhadap karakteristik objek penelitian SBXID. Dampaknya, pembaca sulit mengetahui apakah indikator yang digunakan merupakan indikator yang paling sesuai untuk mengukur kondisi perusahaan jasa experiential learning. Validitas konseptual instrumen menjadi kurang kuat karena proses pemilihan indikator tidak dijelaskan. Oke, selanjutnya itu ada hasil uji T. Jadi hasil uji T-nya menunjukkan bahwa customer review mempengaruhi positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa. Experiential marketing juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa. Jadi untuk temuan kritiknya itu kelebihannya peneliti menggunakan kabel uji T yang sesuai untuk mengetahui dan menyuji pengaruh parsial masing-masing variabel. Penyajian hasil analisis sudah sistematis dan mudah baca. Untuk kelemahannya, pembahasan hasil lebih banyak menekankan pada signifikan atau tidak signifikan, tetapi belum menginterpretasikan besarnya koefisien regresi dalam konteks bisnis. Penulis juga belum menjelaskan mengapa experiential marketing memiliki koefisien yang lebih besar dibanding customer review, serta implikasinya bagi strategi perusahaan. Dampaknya pembaca mengetahui bahwa variabel berpengaruh signifikan tetapi belum memahami seberapa besar pengaruhnya dan bagaimana hasil tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan. Solusinya menambahkan interpretasi, menjelaskan bahwa peningkatan itu memberikan pengaruh yang besar terhadap keputusan penggunaan jasa dibandingkan customer review sehingga perusahaan dapat memprioritaskan strategi tersebut, mengaitkan hasil statistik dengan kondisi nyata perusahaan dari teori yang digunakan. Untuk selanjutnya ini kita lanjut ke identitas penelitian kedua itu judulnya pengaruh beban kerja dan kepemimpinan ke transformasional terhadap kinerja pegawai melalui keterikatan pegawai sebagai variabel intervening kepada KPP Media ABC. Ini konsentrasi manajemen SDM, metode kuantitatif, kuesioner, SMPLS, Smart PLS. Untuk latar belakangnya itu peneliti menyajikan fenomena penelitian menggunakan data organisasi menunjukkan adanya permasalahan kinerja pegawai. Jadi untuk kelebihannya fenomena didukung oleh data aktual organisasi sehingga penelitian memiliki dasar empiris. Kelemahannya data hanya berasal dari satu instansi sehingga belum menunjukkan apakah fenomena tersebut juga terjadi di KPP lain. Dampaknya generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas, menambahkan data pembanding dari KPP lain atau data DJP secara nasional. Ini untuk kerangka konseptualnya, penelitian menggunakan variabel mediasi keterikatan pegawai dalam model SMPLS. Untuk kelebihannya, model penelitian lebih komprehensif karena menguji pengaruh langsung dan tidak langsung. Kelemahannya, grand teori menjadi dasar belum dijelaskan secara eksplisit, jenis konstruknya reflektif atau informatifnya belum dijelaskan. Dasar konseptual model menjadi kurang kuat, solusinya itu menambahkan grand teori dan menjelaskan jenis konstruk pada bab 3. Ini untuk outer modelnya, peneliti melakukan pengujian validitas reliabilitas konstruk menggunakan indikator SMPLS. Kelebihannya seluruh pengujian validitas reliabilitas telah dilakukan. Pembahasan hanya menyatakan seluruh indikator valid dan reliable. Belum dijelaskan indikator mana yang paling dominan atau yang memiliki nilai paling rendah.
dampaknya menjadi kurang mendalam. Solusinya menambahkan analisis terhadap indikator yang paling kuat dan paling lemah. Nah, selanjutnya itu ke inner model, peneliti mengevaluasi model struktural menggunakan nilai R kuadrat, F kuadrat, Q kuadrat. Eh, jadi untuk kelebihannya evaluasi inner model telah dilakukan sesuai prosedur, tapi kelemahannya untuk penulis belum menjelaskan arti praktis dari nilai R kuadrat dan F kuadrat. Pembahasan masih berfokus pada nilai statistik. Dampaknya pembaca belum memahami seberapa besar kemampuan model menjelaskan variabel dependen. Nah, solusinya menambahkan interpretasi kategori R kuadrat lemah, sedang kuat, dan efek size F kuadrat. Selanjutnya itu ada indirect effect mediasi. Peneliti menguji pengaruh tidak langsung melalui variabel keterikatan pegawai. Jadi untuk kelebihannya pengujian mediasi telah dilakukan menggunakan bootstrapping sehingga hasilnya lebih kuat. Nah, kelemahannya pembahasan mediasi hanya menyimpulkan signifikan atau tidak signifikan. Belum dijelaskan makna mediasi parsial bagi organisasi. Dampaknya implikasi manajerial dari hasil mediasi kurang tergambar. Solusinya menjelaskan bagaimana peningkatan keterikatan pegawai dapat berpengaruh terhadap kepemimpinan dan mengurangi dampak beban kerja terhadap kinerja. Oke, ini ada perbandingan kedua tugas akhirnya. Untuk konsentrasinya itu pemasaran dan SDM. Untuk metode analisis SPSS dan Smart PLS, Sampel PLS. Terus sampel 87 dibanding 60, model penelitian hubungan langsung tanpa variabel mediasi, hubungan langsung dan tidak langsung dengan variabel mediasi. Kompleksitas model lebih sederhana, lebih kompleks, kelebihan mudah dipahami dan interpretasi, mampu menguji hubungan langsung dan tidak langsung. Kekurangan tidak menguji mediasi, yang satunya membutuhkan evaluasi model yang lebih kompleks. Ini untuk temuan utama reviewernya, penelitian regresi latar belakang didukung data empiris, tetapi research gap masih kurang kuat dan pembahasan hasil regresi itu belum mendalam. Untuk yang penelitian SAMPLS, model penelitian lebih komprehensif, tapi grand theory belum dijelaskan secara eksplisit dan interpretasi hasil SAM masih kurang mendalam. Kesamaannya menggunakan pendekatan kuantitatif, instrumen berupa kuesioner, analisis sesuai tujuan penelitian masih dapat meningkatkan pada aspek metodologi dan pembahasan. Untuk kesimpulan dan rekomendasinya, kesimpulannya kedua tugas akhir telah memenuhi tahap penelitian kuantitatif, masing-masing memiliki kelebihan. Pada pemilihan metode analisis, ditemukan beberapa kelemahan dapat dijadikan bahan perbaikan penelitian selanjutnya. Untuk rekomendasinya memperkuat research gap dan grand theory, menjelaskan mengapa memilih metode penelitian, memperdalam interpretasi hasil statistik, menyusun implikasi manajerial yang lebih aplikatif, menambahkan pembahasan keterbatasan penelitian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk telaah kritis ini bertujuan memberikan masukan yang konstruktif agar kualitas penelitian ilmiah menjadi semakin baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.